Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja seharusnya hidup terasa lebih tenang, lebih damai dan lebih ringan dari beban dunia. Namun kenyataannya, banyak lansia justru merasa semakin gelisah, mudah tersinggung, dan sering dilanda rasa kecewa. Bukan karena hidup mereka sepenuhnya buruk, tetapi karena ada pola kebiasaan dan cara berpikir yang tanpa sadar masih terbawa dari masa lalu, dan kini justru merusak ketenangan batin. Inilah yang membuat banyak orang tua merasa lelah, meskipun secara lahiriah, hidupnya terlihat baik-baik saja. Sekarang izinkan saya menyapa dengan hangat. Bapak dan Ibu hari ini sedang menyimak dari mana? Dari Aceh yang penuh sejarah, Medan yang ramah, Jakarta yang sibuk, Surabaya yang kuat, Yogyakarta yang penuh budaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, atau Arab Saudi. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, kita semua memiliki satu keinginan yang sama, yaitu menikmati usia senja dengan lebih damai, lebih tenang, dan tidak terus-menerus dibebani oleh masalah yang sebenarnya bisa dihindari. Banyak lansia tidak menyadari bahwa sebagian besar masalah hidup di usia tua bukan datang dari luar, melainkan dari kebiasaan lama yang tidak pernah diperbaiki. Cara berbicara, cara memandang anak, cara memandang diri sendiri, dan cara memandang hidup seringkali menjadi sumber utama kegelisahan. Psikologi usia senja menunjukkan bahwa kebiasaan mental yang negatif dapat memperbesar masalah kecil hingga terasa sangat berat. Padahal, jika kebiasaan itu diubah, hidup bisa terasa jauh lebih ringan. Izinkan saya berbagi satu kisah nyata. Ada seorang bapak yang selalu merasa anak-anaknya tidak menghargainya. Ia sering mengeluh, sering menyindir, dan sering mengingatkan pengorbanannya. Tanpa ia sadari, sikap itu justru membuat anak-anaknya semakin menjaga jarak. Setelah ia belajar berbicara dengan lebih tenang dan tidak selalu menuntut, hubungan mereka perlahan membaik. Yang berubah bukan anak-anaknya, tetapi kebiasaan sang bapak sendiri. Dari sini kita belajar bahwa ketenangan hidup sangat ditentukan oleh apa yang kita ulangi setiap hari dalam pikiran dan ucapan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia senja kita sebenarnya sedang berada di fase paling berharga dalam hidup. Ini adalah masa di mana kita bisa hidup dengan lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih bijaksana. Namun jika kita masih membawa kebiasaan lama yang penuh keluhan, prasangka dan kekhawatiran, maka usia senja akan terasa berat. Sebaliknya, jika kita mau memperbaiki kebiasaan batin, hidup bisa menjadi jauh lebih tenang, meskipun tubuh tidak lagi sekuat dulu. Karena itu, hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan yang sering dilakukan lansia tanpa sadar, yang justru mengundang masalah dan merusak ketenangan hidup. Dengan memahami dan perlahan memperbaikinya, Bapak dan Ibu akan menemukan bahwa usia senja sebenarnya bisa menjadi masa paling damai, penuh kebijaksanaan, dan penuh ketenangan batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pertama yang paling sering tanpa sadar merusak ketenangan hidup di usia senja adalah terlalu sering mengeluh. Mengeluh tentang kesehatan, tentang anak, tentang ekonomi, atau tentang keadaan hidup memang terasa seperti cara untuk melepaskan beban. Namun jika keluhan itu terus diulang setiap hari, pikiran kita akan terbiasa melihat dunia sebagai tempat yang penuh masalah. Dari sinilah ketenangan mulai terkikis, sedikit demi sedikit, tanpa kita sadari. Dalam psikologi lansia, keluhan yang berulang membuat otak terus memfokuskan diri pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Akibatnya, stres meningkat, emosi menjadi lebih mudah tersulut, dan tubuh pun lebih cepat lelah. Orang-orang di sekitar juga ikut merasakan beban itu. Anak, cucu, dan teman-teman bisa merasa tertekan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak tahu harus bagaimana menghadapi arus keluhan yang tidak pernah berhenti. Ada seorang nenek yang setiap kali anaknya datang selalu menceritakan betapa sakit badannya, betapa sepinya rumahnya, dan betapa berat hidupnya. Ia berharap akan mendapat lebih banyak perhatian. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anaknya datang dengan hati yang cemas dan akhirnya berkunjung semakin jarang, karena merasa tidak pernah bisa membuat ibunya merasa cukup. Setelah sang nenek mulai mengubah kebiasaannya, dan lebih sering menceritakan hal-hal kecil yang ia syukuri, suasana rumahnya berubah lebih hangat dan penuh tawa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bukan berarti kita harus memendam semua rasa sakit dan berpura-pura bahagia. Kita tetap boleh jujur tentang kondisi tubuh dan perasaan. Namun ketika keluhan menjadi satu-satunya bahasa yang kita gunakan,
kita sedang mengundang masalah emosional ke dalam hidup kita sendiri. Mengganti sebagian keluhan dengan rasa syukur kecil adalah langkah sederhana yang bisa membawa perubahan besar dalam ketenangan batin. Di usia senja, pikiran sangat peka. Apa yang kita ucapkan berulang kali akan menjadi pola yang tertanam di dalam diri. Jika yang sering kita ucapkan adalah keluhan, maka hati akan dipenuhi rasa berat. Tetapi jika kita mulai melatih diri untuk juga mengucapkan hal-hal baik yang masih kita miliki, hati akan mulai terasa lebih ringan dan lebih damai. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan bahwa mengurangi keluhan membuat hati terasa lebih tenang, silakan tuliskan di kolom komentar satu kata, syukur. Dengan menuliskannya, kita sedang mengingatkan diri sendiri bahwa selalu ada hal kecil yang masih layak disyukuri, meskipun hidup tidak sempurna. Dan jika pembahasan ini terasa bermanfaat dan menenangkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita saling menemani dan saling menguatkan, agar usia senja tidak diisi dengan keluhan, tetapi dengan ketenangan, kebijaksanaan dan rasa damai yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa terlalu sering mengeluh dapat merusak ketenangan hidup, kini kita memperdalamnya dengan melihat bagaimana keluhan sebenarnya adalah sinyal batin. Keluhan bukanlah musuh, tetapi pesan bahwa ada sesuatu di dalam diri yang lelah, takut atau merasa tidak didengar. Masalahnya muncul ketika sinyal itu terus kita ulang tanpa kita pahami maknanya. Di usia senja, pikiran dan emosi bekerja lebih halus, sehingga keluhan yang dibiarkan berlarut-larut akan berubah menjadi beban yang menguras ketenangan. Dalam psikologi lansia, keluhan yang terus-menerus membuat otak berada dalam mode waspada. Tubuh seolah bersiap menghadapi ancaman, meskipun tidak ada bahaya nyata. Inilah yang membuat jantung lebih mudah berdebar, tidur menjadi kurang nyenyak dan emosi lebih mudah tersinggung. Ketika kita menyadari bahwa keluhan adalah tanda kelelahan, kita bisa mulai bertanya dengan lembut pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya butuhkan saat ini? Ada seorang bapak yang selalu mengeluh tentang kakinya yang sering nyeri. Ia merasa hidupnya tidak lagi nyaman. Setelah ia mulai berkata, tubuhku butuh lebih banyak istirahat dan perhatian, sikapnya berubah. Ia tidak lagi memarahi tubuhnya, tetapi merawatnya. Dari perubahan kata-kata inilah, pikirannya menjadi lebih tenang dan keluhannya berkurang. Ini adalah contoh bagaimana kesadaran mengubah kualitas hidup. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika kita mengubah keluhan menjadi kesadaran, kita sedang mengambil kembali kendali atas hidup kita. Kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran mengeluh tanpa akhir, tetapi mulai bergerak menuju penerimaan dan perawatan diri. Dari sini ketenangan batin perlahan muncul, bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara kita menyikapinya berubah. Di usia senja, kita tidak lagi perlu keras terhadap diri sendiri. Kita berhak bersikap lebih lembut dan lebih pengertian pada tubuh dan hati kita. Setiap kali keluhan muncul, jadikan itu sebagai undangan untuk lebih mendengarkan diri, bukan untuk semakin menghakimi keadaan. Masih ada kebiasaan-kebiasaan lain yang sering dilakukan lansia tanpa sadar dan dapat mengundang masalah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang lebih peka dan pikiran yang lebih jernih, agar usia senja bisa dijalani dengan lebih tenang dan lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan kedua yang sering tanpa sadar mengundang masalah dan merusak ketenangan hidup di usia senja adalah terlalu sering ikut campur dalam urusan anak-anak. Niatnya mungkin karena sayang, karena ingin melindungi, atau karena merasa lebih berpengalaman. Namun ketika campur tangan itu dilakukan terus-menerus, anak merasa tidak dipercaya. Dari sinilah jarak emosional mulai terbentuk, dan orang tua pun merasa semakin tidak dihargai. Dalam psikologi hubungan keluarga, anak yang sudah dewasa membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan sendiri. Ketika orang tua terus mengarahkan, mengkritik, atau membandingkan, anak akan merasa tertekan. Mereka mungkin tetap patuh, tetapi di dalam hati muncul rasa lelah. Hubungan yang seharusnya hangat berubah menjadi hubungan yang penuh ketegangan. Ketenangan hidup orang tua pun ikut terganggu karena hubungan yang tidak harmonis. Ada seorang ibu yang selalu mengatur cara anaknya mengurus rumah tangga dan cucu. Ia merasa sedang membantu, namun anaknya justru menjadi semakin jarang datang. Setelah ibu itu mulai berkata, "Ibu percaya pada caramu," hubungan mereka berubah lebih hangat. Anak datang dengan senyum, bukan dengan beban.
Dari sini kita belajar bahwa memberi kepercayaan lebih menenangkan daripada memberi perintah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia senja peran kita bukan lagi sebagai pengendali, tetapi sebagai penasehat yang bijak. Ketika kita memberi ruang, kita sedang menjaga kehormatan diri sendiri. Anak yang merasa dipercaya akan lebih mudah menghormati orang tua. Sebaliknya, anak yang merasa dikontrol akan lebih sering menjauh, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa sayang. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan bahwa memberi ruang justru membuat hubungan lebih hangat, silakan tuliskan di komentar satu kata, percaya. Dengan menuliskannya, kita sedang menegaskan niat untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih menenangkan di usia senja. Dan jika pembahasan ini terasa bermanfaat, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita belajar menjadi orang tua yang dihormati, bukan karena ditakuti, tetapi karena kebijaksanaan dan ketenangan hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas kebiasaan terlalu sering ikut campur dalam urusan anak, sekarang kita memperdalamnya dengan satu sikap penting yang sering terlupakan di usia senja, yaitu belajar melepaskan dengan bijak. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli, tetapi berarti mengubah cara peduli. Di usia lanjut, kasih sayang yang paling menenangkan bukanlah yang mengikat, melainkan yang memberi ruang. Banyak orang tua merasa jika mereka tidak ikut campur, maka mereka dianggap tidak peduli. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Anak yang diberi ruang merasa dihormati sebagai pribadi yang dewasa. Dari rasa dihormati itulah muncul kedekatan yang tulus. Psikologi keluarga menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun di atas kepercayaan lebih tahan lama daripada hubungan yang dibangun di atas kontrol. Ada seorang bapak yang dulu selalu menasihati anaknya dalam setiap keputusan, besar maupun kecil. Ia merasa sedang membimbing. Namun anaknya mulai jarang bercerita. Setelah sang bapak mulai berkata, "Kamu lebih tahu hidupmu," anak itu kembali terbuka. Bukan karena nasihatnya hilang, tetapi karena caranya berubah dari mengatur menjadi mendukung. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia senja kita tidak perlu lagi membuktikan diri sebagai orang tua yang serba tahu. Kita cukup menjadi orang tua yang bisa dipercaya. Dari sinilah ketenangan hidup tumbuh, karena kita tidak lagi harus mengawasi setiap langkah orang lain. Kita bisa beristirahat dalam rasa percaya. Melepaskan juga berarti melepaskan harapan yang tidak realistis. Anak-anak tidak selalu bisa memenuhi semua keinginan kita. Ketika kita menerima keterbatasan mereka, hati menjadi lebih lapang. Hati yang lapang tidak mudah tersinggung dan lebih mudah merasa bahagia. Masih ada kebiasaan-kebiasaan lain yang sering dilakukan lansia tanpa sadar dan dapat mengundang masalah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan sikap yang semakin bijak dan hati yang semakin tenang, agar usia senja benar-benar menjadi masa yang damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan ketiga yang sering tanpa sadar mengundang masalah dan merusak ketenangan hidup di usia senja adalah menyimpan kemarahan dan kepedihan lama di dalam hati. Banyak orang tua membawa luka dari masa lalu, entah dari pasangan, anak, saudara, atau pengalaman hidup yang pahit. Luka ini mungkin tidak terlihat, tetapi ia terus mengendap dan memengaruhi cara kita berpikir, berbicara, dan merespons orang lain. Dalam psikologi usia lanjut, emosi yang tidak terselesaikan membuat sistem saraf selalu berada dalam keadaan tegang. Tubuh seolah terus bersiap menghadapi bahaya, meskipun tidak ada ancaman nyata. Inilah yang membuat orang mudah lelah, mudah sakit, dan mudah tersinggung. Hati yang penuh amarah tidak pernah benar-benar tenang, meskipun dunia di sekitarnya terlihat baik-baik saja. Ada seorang nenek yang bertahun-tahun menyimpan kekecewaan pada anaknya. Ia jarang mengungkapkan, tetapi setiap kali berbicara, nada suaranya dingin. Setelah ia mulai memaafkan dan melepaskan sedikit demi sedikit, suasana rumahnya berubah. Ia lebih sering tersenyum dan anak-anaknya lebih betah berada di dekatnya. Dari sini kita belajar bahwa memaafkan bukan untuk orang lain, tetapi untuk ketenangan diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melepaskan kemarahan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan. Itu berarti kita memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan kebahagiaan hari ini. Ketika hati menjadi lebih ringan, pikiran pun lebih jernih, dan tubuh merespons dengan lebih rileks.
Jika Bapak dan Ibu sedang dalam proses melepaskan luka lama, silakan tuliskan di kolom komentar satu kata, lepas. Dengan menuliskannya, kita sedang menegaskan niat untuk membebaskan diri dari beban yang selama ini menahan ketenangan. Dan jika pembahasan ini terasa menguatkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita belajar bahwa hati yang ringan adalah fondasi utama untuk hidup yang lebih damai dan lebih bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas kebiasaan menyimpan kemarahan dan kepedihan, sekarang kita memperdalamnya dengan satu kunci utama ketenangan batin di usia senja, yaitu memaafkan. Banyak orang mengira memaafkan berarti mengalah atau melupakan luka. Padahal dalam psikologi usia lanjut, memaafkan adalah bentuk tertinggi dari merawat diri sendiri. Ketika kita memaafkan, kita sedang memutus ikatan emosional dengan rasa sakit yang selama ini mengikat hati. Banyak lansia merasa tubuhnya lelah bukan hanya karena usia, tetapi karena hatinya memikul terlalu banyak beban lama. Setiap kekecewaan yang tidak dilepas menjadi seperti batu kecil di dalam tas, semakin lama semakin berat. Memaafkan adalah cara kita menurunkan beban itu satu persatu, sehingga langkah hidup menjadi lebih ringan dan lebih damai. Ada seorang bapak yang selama puluhan tahun marah pada saudaranya karena satu konflik lama. Setiap kali mengingatnya, wajahnya mengeras. Setelah ia mulai berkata, "Aku ingin hidup tenang," dan memilih memaafkan, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan pikirannya lebih jernih. Yang berubah bukan masa lalu, tetapi ikatan emosionalnya dengan masa lalu itu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memaafkan tidak menghapus kenangan, tetapi mengubah maknanya. Kita tidak lagi melihatnya sebagai luka, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang sudah selesai. Dari perubahan makna inilah muncul kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh apapun di luar diri. Di usia senja, waktu menjadi sangat berharga. Kita tidak perlu menghabiskannya untuk memelihara dendam. Kita berhak mengisinya dengan ketenangan, senyum, dan hubungan yang lebih hangat. Masih ada kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu kita perbaiki, agar ketenangan hidup di usia senja tidak terus terganggu. Mari kita lanjutkan dengan hati yang semakin ringan dan pikiran yang semakin jernih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan keempat yang sering tanpa sadar mengundang masalah dan merusak ketenangan hidup di usia senja adalah terlalu banyak menghakimi diri sendiri dan orang lain. Di usia lanjut, pikiran sering menjadi lebih kritis, baik kepada diri sendiri maupun kepada anak, tetangga, dan lingkungan. Setiap kesalahan kecil bisa diperbesar, dan setiap kekurangan bisa terasa menyakitkan. Pola pikir ini membuat hati sulit merasa damai. Dalam psikologi lansia, kebiasaan menghakimi membuat otak terus mencari kesalahan. Akibatnya, emosi negatif seperti kecewa, marah, dan tidak puas lebih sering muncul. Hati yang dipenuhi penilaian tidak pernah benar-benar beristirahat. Bahkan ketika keadaan baik, pikiran tetap menemukan sesuatu untuk dikritik. Inilah yang membuat ketenangan sulit hadir. Ada seorang nenek yang selalu merasa dirinya tidak cukup baik, dan anak-anaknya tidak pernah benar. Setiap hari ia memikirkan kesalahan kecil. Setelah ia mulai melatih diri untuk berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik," dan "mereka juga manusia," suasana hatinya berubah. Ia lebih sering tersenyum dan lebih jarang merasa tersinggung. Dari sini kita melihat betapa besar dampak mengurangi penghakiman. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melepaskan kebiasaan menghakimi bukan berarti menjadi tidak peduli, tetapi berarti memilih untuk lebih berbelas kasih. Belas kasih kepada diri sendiri dan orang lain menciptakan ruang aman di dalam hati. Ruang aman inilah yang menjadi tempat bertumbuhnya ketenangan dan kebahagiaan. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar untuk lebih lembut kepada diri sendiri dan orang lain, silakan tuliskan di komentar satu kata, lembut. Dengan menuliskannya, kita sedang mengingatkan diri untuk mengganti penghakiman dengan pengertian. Dan jika pembahasan ini terasa menenangkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita belajar bahwa hati yang penuh belas kasih adalah fondasi utama ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas kebiasaan menghakimi diri dan orang lain, kini kita memperdalamnya dengan satu sikap yang sangat menenangkan, yaitu hidup dengan belas kasih. Belas kasih bukan hanya tentang bersikap baik kepada orang lain,
tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Di usia senja, banyak orang menjadi keras pada diri sendiri karena merasa sudah tidak seproduktif dulu. Sikap ini justru menguras energi batin dan merusak ketenangan. Psikologi usia lanjut menunjukkan bahwa ketika seseorang mempraktikkan belas kasih, sistem saraf menjadi lebih stabil. Pikiran tidak lagi berada dalam mode bertahan atau menyerang. Dari kestabilan inilah muncul rasa aman, dan rasa aman adalah fondasi utama kesehatan mental dan emosional. Hati yang merasa aman lebih mudah merasakan damai, bahkan di tengah keterbatasan. Ada seorang bapak yang dulu selalu menyalahkan dirinya karena kesalahan masa lalu. Ia hidup dalam penyesalan. Setelah ia belajar berkata, "Aku manusia, dan aku sudah belajar," beban di hatinya berkurang. Ia menjadi lebih ringan dan lebih mudah menikmati hari. Ini adalah contoh bagaimana belas kasih kepada diri sendiri dapat mengubah kualitas hidup. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika kita memperlakukan diri dengan lembut, kita juga menjadi lebih lembut kepada orang lain. Hubungan menjadi lebih hangat, dan konflik lebih mudah mereda. Dari hubungan yang lebih hangat inilah ketenangan hidup tumbuh, karena kita tidak lagi hidup dalam suasana pertahanan. Di usia senja, kita tidak perlu lagi membuktikan apapun. Kita cukup hidup dengan hati yang lebih terbuka dan lebih penuh pengertian. Belas kasih membuat kita merasa cukup, dan rasa cukup adalah pintu menuju kebahagiaan yang sederhana namun dalam. Sebentar lagi kita akan sampai pada penutup yang akan merangkum semua kebiasaan dan memberi kita arah yang lebih jelas untuk menjalani usia senja dengan lebih damai dan lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah berjalan bersama memahami bahwa banyak masalah di usia senja bukan datang dari dunia luar, tetapi dari kebiasaan batin yang kita bawa tanpa sadar. Kita melihat bagaimana terlalu sering mengeluh, terlalu banyak ikut campur, menyimpan luka lama, dan menghakimi diri, maupun orang lain perlahan merusak ketenangan hidup. Semua ini bukan terjadi karena kita orang tua yang buruk, tetapi karena kita manusia yang belum pernah diajarkan cara menjaga hati di usia senja. Kita belajar bahwa keluhan yang tidak diolah membuat pikiran terus fokus pada kekurangan, bukan pada berkah. Kita juga melihat bahwa ikut campur berlebihan membuat hubungan dengan anak menjadi tegang, padahal yang dibutuhkan adalah kepercayaan dan ruang. Dengan mengubah cara kita bersikap, hubungan bisa kembali hangat dan penuh hormat. Kita juga menyadari bahwa menyimpan kemarahan dan kepedihan lama adalah seperti meminum racun, sambil berharap orang lain yang sakit. Ketika kita memilih untuk memaafkan dan melepaskan, kita tidak sedang mengalah, tetapi sedang membebaskan diri dari beban yang sudah terlalu lama mengikat. Dari kebebasan batin inilah ketenangan sejati mulai tumbuh. Lalu kita memahami bahwa terlalu banyak menghakimi hanya membuat hati semakin keras. Dengan menggantinya dengan belas kasih, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, kita menciptakan ruang aman di dalam hati. Ruang aman ini adalah tempat di mana kedamaian bisa berlabuh, meskipun dunia di luar tidak selalu sempurna. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, semua kebiasaan ini sebenarnya bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Kita tidak perlu berubah menjadi orang lain. Kita hanya perlu menjadi versi diri kita yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Dari perubahan kecil inilah lahir kehidupan usia senja yang lebih ringan, lebih hangat, dan lebih penuh ketenangan. Jika perjalanan ini terasa menguatkan dan menenangkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar mengikuti sebuah channel, tetapi agar kita bisa terus saling menemani dan saling mengingatkan untuk menjalani usia senja dengan hati yang lebih damai dan pikiran yang lebih jernih. Dan sebelum berpisah, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota atau negara mana Bapak dan Ibu menyimak, serta satu kebiasaan yang paling ingin Bapak dan Ibu perbaiki mulai hari ini. Semoga sisa usia kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan.